Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Aitami Andari, NIM 1810521041 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning produk kosmetik wadah serta marketing mix atau bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana gambaran umum produk wadah ini di pasaran, bisa tonton video ini sampai akhir. Nah, kenapa saya memilih industri kosmetik yang saya jadikan tugas untuk manajemen pemasaran? Jadi, alasan saya yaitu karena industri kosmetik merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan dengan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Menurut data Euromonitor Internasional, bisnis beauty personal care ini tumbuh rata-rata 9% per tahun dan akan terus bertumbuh 7,2% per tahun hingga tahun 2021. Nah, pertumbuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, promosi, digitalisasi, dan gaya hidup. Selain itu, ramainya tren kecantikan yang bermunculan menjadi penyebab lahirnya brand-brand lokal yang semakin hari kian mampu bersaing dengan produk-produk internasional. Salah satu brand yang dapat kita jumpai di pasaran yaitu brand kosmetik Wardah. Jadi Wardah ini merupakan lokal brand pertama di Indonesia yang 100% halal. Nah, peluang berkembangnya Wardah menjadi brand kecantikan nomor 1 di Indonesia ini sangatlah besar karena didukung oleh faktor mayoritas masyarakat penduduk di Indonesia adalah muslim. Nah, tingginya potensi pasar di Indonesia yang berbanding lurus dengan penghasilan menimbulkan adanya persaingan di industri kosmetik karena munculnya kompetitor-kompetitor baru. Sehingga di sini perlu dilakukan analisis dan strategi produk Wardah sehingga mampu menjadi brand kosmetik nomor 1 di Indonesia. Nah, gambaran umum kosmetik Wardah ini saya bagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada analisis struktur, yaitu jumlah penjual dan pembeli yang disertai dengan pangsa pasar atau market share-nya. Kemudian yang kedua yaitu analisis perilaku. Jadi analisis perilaku ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menentukan harga jual, promosi ataupun periklanan serta berkoordinasi dalam kegiatan di pasaran. Yang terakhir, analisis kinerja yaitu hasil prestasi yang muncul di dalam pasar sebagai akibat dari reaksi dan tindakan para pesaing yang sedang menjalankan strateginya. Jadi di analisis struktur ini dapat kita lihat di diagram bahwa kosmetik Wardah ini memiliki persentase yang tinggi dibandingkan dengan brand ataupun merek kosmetika lainnya. Nah, kepopuleran produk Wardah ini disebabkan oleh berbagai faktor dan penilaian konsumen itu sendiri terhadap produk kosmetik Wardah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumen tersebut sering mencari, membeli, ataupun merekomendasikan kosmetik Wardah kepada orang lain. Selanjutnya, analisis perilaku dari tabel perbandingan harga per unit produk kosmetik yang ada di pasaran. Saya memakai brand Wardah, Pixi, Sariayu, dan La Tulip. Di tabel tersebut menunjukkan bahwa kosmetik Wardah menawarkan harga yang cukup kompetitif dan masih bisa bersaing di antara produk kosmetik lainnya, mulai dari produk lipstick, white cake, blush on, eyeshadow, dan eyebrow. Selanjutnya analisis kinerja. Jadi analisis kinerja ini menunjukkan tabel penjualan kosmetik. Saya memakai Wardah, Sariayu, dan Mustika Ratu karena ketiga brand tersebut merupakan kosmetik bersertifikat halal di Indonesia. Nah, berdasarkan tabel penjualan tersebut, dapat diketahui bahwa penjualan kosmetik tertinggi adalah produk Wardah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 2014, 2015, dan 2016. Nah, selain itu, produk Wardah ini juga memiliki tingkat penjualan yang jauh lebih tinggi dari produk Sariayu dan Mustika Ratu yang terbilang cukup tertinggal jauh di bawah Wardah. Yang selanjutnya yaitu analisis STP. Nah, saat ini STP ini segmenting, targeting, dan positioning ini dikatakan menjadi
kunci dari strategi pemasaran. Nah, untuk mencapai pemasaran yang optimal, maka dilakukan segmentasi pasar untuk produk yang akan dijual. Nah, segmentasi pasar ini merupakan kegiatan membagi potensi pasar menjadi bagian-bagian tertentu, yaitu dari segi demografis, geografis, behavior, dan psikografis. Nah, market share yang telah dipilih dari analisis segmentasi pasar ini digunakan untuk upaya targeting atau membidik target pasar menggunakan berbagai program pemasaran yang tepat. Sehingga dalam proses positioning, upaya menjelaskan keunggulan, keuntungan, dan keunikan dengan membeli produk Wardah ini dapat menempatkan posisi produk Wardah ini ke dalam benak konsumen yang potensial yang ingin ditetapkan. Nah, analisis yang pertama yaitu segmentasi produk Wardah. Nah, perusahaan ini menetapkan segmentasi produk kosmetik Wardah pada usia 16-35 tahun dengan kelas sosial menengah ke bawah. Selain itu, perusahaan juga menetapkan segmentasi pasarnya berprofesi sebagai mahasiswa ataupun ibu rumah tangga yang peduli akan kecantikan dan peduli akan produk halal. Yang selanjutnya ada targeting. Nah, pada awalnya produk Wardah ini memiliki segmentasi pasar yang ditujukan untuk kalangan agama tertentu. Namun diketahui dari hasil penjualan bahwa kosmetik Wardah selain berasal dari komunitas pesantren dan ibu-ibu pengajian, banyak juga dari wanita-wanita karir dan wanita non-muslim yang menggunakan produk kosmetik Wardah ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kosmetik Wardah ini memiliki pasar yang sangat luas, yaitu para wanita yang peduli akan kecantikan. Yang terakhir ada positioning. Produk Wardah ini menempatkan diri sebagai produk kosmetik muslimah dengan penekanan pada keunggulan, kualitas, dan mutu harga yang terjangkau. Selain itu, juga memiliki sertifikat halal pada produknya yang menggunakan bahan baku alami yang aman dan bebas dari alkohol, sehingga konsumen bisa bebas memakainya setiap saat, termasuk saat melakukan ibadah. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang marketing mix atau bauran pemasaran di perusahaan kosmetik Wardah. Nah, marketing mix atau bauran pemasaran merupakan strategi yang digunakan untuk memenangkan persaingan dari kompetitor yang ada di pasaran. Secara sederhana, marketing mix ini digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui kegiatan-kegiatan di pemasaran. Nah, marketing mix 4P ini ada product, price, promotion, dan place. Yang pertama, products. Jadi di strategi produk ini Wardah menggunakan konsep halal dan islami yang dipertahankan. Wardah ini mampu menarik dan memikat konsumen, sehingga konsumen yang memang tertarik dengan produk Wardah pasti akan setia menggunakannya. Nah, konsistensi dari konsep yang diusung Wardah yaitu halal dan islami ini dalam pemasarannya tidak pernah tergoyahkan, sehingga ketika konsumen mendengar kata kosmetik yang ataupun mencari kosmetik yang halal dan alami, pasti mereka akan teringat dengan produk Wardah. Nah, selanjutnya strategi produk ada visi dan misi. Nah, visi misi yang dibawa produk kosmetik Wardah ini menjadi citra produk tersebut, yaitu sebagai kosmetik halal yang terus dijaga hingga sekarang, yaitu cantik secara syariah. Nah, strategi produk yang ketiga yaitu dalam memenuhi permintaan pasar ini, kosmetik Wardah terus melakukan inovasi produk secara dinamis yang saat ini mencapai sekitar 200 produk meliputi skincare, hair care, body care, dan makeup. Nah, beragamnya produk yang disediakan Wardah ini semakin menambah konsumen untuk sulit ataupun tidak ingin meninggalkan produk Wardah ini ataupun beralih ke merek lain. Selanjutnya ada strategi price. Jadi produk kosmetik Wardah ini menawarkan harga yang tidak murahan dan cukup kompetitif, namun memiliki kualitas yang sangat baik. Selain aman dan halal, Wardah sangat mengutamakan kualitas produknya, terbukti dari bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada yang berasal dari impor. Nah, Wardah sendiri menjual produknya ada yang per pieces ataupun Wardah ini lebih merekomendasikan pembelian per paket sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit konsumen, sehingga konsumen bisa dengan mudah memilih paket yang tepat. Jadi di sini saya sudah cantumkan beberapa paket yang dijual di kosmetik Wardah, yaitu ada rangkaian vitamin C, brightening,
kosmetik, makeup, hair care, serta white secret. Yang selanjutnya ada promotion. Nah, untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar, kosmetik Wardah ini melakukan kombinasi strategi dari harga yang kompetitif, iklan, serta promosi penjualan. Nah, Wardah ini menggunakan strategi IMC atau Integrated Marketing Communication dengan menggandeng model sekelas Inneke Koesherawati serta selebritis ternama seperti Dewi Sandra sebagai sales promotion girl Wardah. Nah, selain itu Wardah juga memperkenalkan produknya secara online ataupun melalui iklan di televisi, influencer, dan beauty vlogger. Nah, sedangkan secara offline, promosi yang dilakukan di Wardah yaitu meliputi bazar, stand mall, membership, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada place. Nah, Wardah ini memasarkan produknya secara offline maupun online. Nah, jika secara offline, produk Wardah ini banyak dijumpai di toko-toko kosmetik ataupun di supermarket. Selain itu, Wardah juga bisa ditemui di offline store Wardah di masing-masing daerah. Jika secara online, produk Wardah ini bisa dijumpai di website official Wardah ataupun di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi sekian penjelasan analisis strategi pemasaran dari produk Wardah. Saya ucapkan terima kasih.